Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Fitria di mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang seni teater, kelas 10. Oke, baik. Kita langsung saja ke materinya. Sebelum kita memperdalam ke materinya, kita jelaskan tentang apa itu seni. Yaitu seni adalah salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh dan berkembang sejajar dengan perkembangan manusia selaku penggubah dan penikmat seni. Kebudayaan adalah hasil pemikiran, karya, dan segala aktivitas, bukan perbuatan yang merefleksikan naluri secara murni. Seni memiliki nilai estetis atau indah yang disukai oleh manusia dan mengandung ide-ide yang dinyatakan dalam bentuk aktivitas atau rupa sebagai lambang. Nah, di sini kenapa nilai estetis indah di dalam kurung? Karena seni di dalam nilai estetis bukan berarti sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang membahagiakan. Tapi di dalam seni itu kebalikan dari kebahagiaan dan menyenangkan itu seperti contohnya setiap karya yang dibuat gambar-gambar yang tidak menyenangkan atau tidak membahagiakan itu memiliki filosofinya sendiri seperti itu. Jadi seni itu tidak dikategorikan hanya indah dan bahagia saja. Kemudian salah satu seni yang kita perhatikan di sini adalah seni teater. Pertunjukan teater tidak hanya untuk hiburan masyarakat penonton. Di balik itu ada amanat yang ingin disampaikan kepada masyarakat tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Kehidupan yang dimaksud menyangkut seluruh perilaku sosial yang berlaku pada kelompok masyarakat tertentu. Misalnya kehidupan moral, agama, kehidupan ekonomi, dan kehidupan politik. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada outlet materinya. Ada pengertian tentang seni peran itu sendiri, kemudian beberapa hal unsur penting yang harus diketahui, ketiga unsur seni peran, kemudian keempat teknik dasar seni peran, kelima kreativitas seni peran, keenam gaya seni peran, dan yang terakhir adalah seni peran dalam teater tradisional. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Kedua gambar ini ialah yang pertama ada seni teater, yang kedua ada film. Perbedaan dari dua gambar ini adalah di mana ketika seni teater ditampilkan atau dipentaskan itu langsung tidak menggunakan tag ulang. Ketika film itu bisa diubah-ubah, bisa diedit. Jadi ketika kita melakukan pertunjukan atau seni teater itu, jadi mau tidak mau salah atau tidak salah kita akan melakukan yang namanya istilahnya improvisasi seperti itu. Kemudian pengertian seni peran itu sendiri. Nah, dalam bahasa Inggris, istilah ini tuh berasal dari kata to act dari bahasa Inggris yang berarti bertindak, berbuat, melakukan, atau berbuat seolah-olah menjadi di luar dirinya. Jadi digarisbawahi atau di highlight, yaitu melakukan atau berbuat seolah-olah menjadi di luar dirinya. Dari kata to act tersebut lahirlah istilah aktor untuk istilah pemeran pria dan kemudian aktris sebagai sebutan untuk pemeran wanitanya. Kemudian lakon atau naskah yang dibawakan akan memberikan kebutuhan seni peran yang berbeda. Naskah juga akan menyesuaikan terhadap jenis teater yang dibawakan, apalagi jika sudah berurusan dengan teater tradisional. Kemudian lanjut ada beberapa hal unsur penting yang harus diketahui. Yang pertama, adanya kerja keras dari pelaku pemeran seni teater tersebut. Kemudian menghindari terjadinya kesalahan pemilihan tokoh atau miscasting dalam seni peran, yaitu di mana sebelum kita melakukan adegan langsung di dalam pementasan tersebut, kita seharusnya memperbanyak latihan agar tidak terjadinya kesalahan setelah nanti kita mengadakan pertunjukan tersebut. Kemudian adanya keberanian untuk mencoba dan gagal atau trial and error. Nah, di sini di saat latihan kita harus mencoba berbagai cara, berbagai teknik, berbagai konsep, dan jangan pernah takut untuk gagal. Seperti itu. Kemudian memiliki wawasan dan mudah bergaul. Kelima, harus percaya diri. Nah, selanjutnya unsur yang dimaksud
Unsur-unsur yang dimaksud dalam seni teater itu ada unsur tubuh, suara, rasa, pikir, dan artistik penunjang seni peran lainnya. Yang pertama ada lakon, ada penokohan, ada unsur tubuhnya, unsur suara, kemudian unsur penghayatan, unsur ruang, unsur kostum, unsur properti, dan yang terakhir unsur musikal. Nah, di sini Ananda, Ibu jelaskan yang pertama unsur lakonnya, di mana naskah untuk melakoni cerita yang dilakukan oleh seorang pemeran. Unsur ini sangat penting. Unsur utama dari seni teater ialah lakonnya ya, atau naskahnya, karena merupakan nafas atau nyawa untuk menjalin hubungan cerita melalui tokoh atau peran yang dibawakan seorang pemeran teater tersebut. Kemudian yang kedua ada unsur penokohan atau peran. Penokohan adalah pembagian karakteristik peran untuk mendukung suatu lakon tersebut. Contoh penentuan tokoh, ada protagonis yang merupakan tokoh utamanya dan antagonis yang biasa kita nggak asing dalam istilah protagonis dan antagonis yang merupakan penghambat. Yang antagonis ini ya, atau tokoh yang memiliki konflik dengan pelaku utama. Kemudian penokohan dalam seni teater dapat dibagi menjadi beberapa kedudukan tokoh atau peran, antara lainnya yang biasa kita sebut ada protagonis dan antagonis, yang istilahnya asing itu yaitu ada diatrogonis, foil, tetragonis, confident, rationer, dan utility. Oke, Ibu jelaskan ya Ananda. Yang pertama itu ada protagonis, yaitu tokoh utama atau pelaku utama atau pemain utama yang disebut tokoh putihnya, yaitu kedudukan menggerakkan cerita hingga cerita memiliki peristiwa yang dramatik, yaitu terjadinya konflik atau pertentangan. Kemudian yang antagonis, yaitu tokoh utamanya juga yang berperan sebagai tokoh hitamnya. Kedudukan tokoh antagonis ini yaitu menghalangi atau menghambat etikat atau maksud tokoh utama dalam menjalankan tugas atau mencapai tujuannya. Sebelumnya ada diatrogonis, adalah tokoh yang berpihak kepada tokoh utama atau yang membantu tokoh protagonis tersebut. Kemudian foil adalah tokoh yang berpihak kepada lawan tokoh utamanya, yaitu membantu tokoh hitamnya, yaitu yang antagonisnya. Kemudian ada tetragonis. Nah, di sini tetragonis itu tidak memihak antara kedua tokoh tersebut, yaitu tokoh protagonisnya dan tokoh antagonisnya, yaitu yang bersifat netral. Kemudian confident adalah tokoh yang menjadi tempat pengutaraan tokoh utamanya. Rationer adalah tokoh yang menjadi corong bicara pengarang kepada penontonnya. Yang terakhir ada utility, adalah tokoh pembantu baik dari kelompok hitam ataupun putih. Kemudian ada unsur tubuhnya, yaitu seperangkat anggota badan dan ekspresi wajah merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan oleh seorang seniman teater. Nah, di sini unsur tubuh itu sangat-sangat berperan penting, yaitu bagaimana kita mengekspresikan atau mengungkapkan naskah yang akan dibawakan. Ketika kita sedih, ya udah wajah yang akan kita bawakan, mimik yang akan kita bawakan itu sedih. Begitupun juga ketika bahagia. Kemudian perhatian yang dimaksud pengolahan atau pelatihan agar tubuhnya memiliki lentur, memiliki stamina yang kuat, dan refleks yang cekatan untuk digunakan sebagai penunjang utama gerak dalam berakting. Nah, ketika melakukan kesalahan di atas pementasan panggung atau refleks, nah di sini Ananda akan melakukan yang namanya improvisasi. Bagaimana para penonton tidak boleh mengetahui kesalahan saat pemeran atau seni teater itu melakukan kesalahan. Kemudian ada unsur suaranya. Suara atau vokal adalah salah satu unsur utama yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan dialog dari seni teater. Selain itu, beberapa jenis drama teater akan membutuhkan unsur ini untuk bernyanyi hingga menirukan beberapa suara di luar manusia seperti suara hewan atau benda-benda tertentu. Kemudian Ananda lanjut ada unsur penghayatannya, di mana mengisi dan memanipulasi suasana perasaan hati ketika membawakan tokohnya di pentas. Menghayati atau fokus tokoh yang diperankan sangatlah penting karena akan memberikan dampak yang besar bagi kualitas performa dari seorang aktor maupun aktris tersebut. Ada unsur ruang, di mana
pemeran untuk mengolah posisi tubuh dan jarak rentang tangan dengan anggota badannya. Ada variasi ruangnya, ada blockingnya, seperti gerak besar, gerak kecil, atau melalui untuk memberikan suasana yang berbeda seperti itu. Jadi bisa terlihatlah blocking saat pemain tersebut melakukannya, nggak hanya di belakang, nggak terlihat seperti itu. Jadi harus melihat karena harus mengerti bagaimana blocking kita menempatkan diri seperti itu. Kemudian unsur kostum. Nah, unsur kostumnya harus disesuaikan ya dari naskah yang akan kita gunakan. Misal kalau penokohannya unsurnya seni teater tradisional, kita gunakan kostum-kostum seni teater tradisional dari riasan, busana, aksesoris. Selain itu, tujuan estetis kostum juga berfungsi sebagai penguat atau memperjelas watak tokoh baik secara fisik, psikis, moral, atau sosial. Kemudian unsur properti, unsur yang mendukung, yang membantu para tokoh, yaitu ada hand prop-nya atau tangannya berfungsi untuk penguat watak atau karakter seorang pemain seperti menggunakan tas, topi, tongkat, kipas, busur, golok, dan lain-lainnya yang mendukung atau yang sesuai dengan naskah tersebut. Ada unsur musikalnya, yaitu di mana ada yang meliputi irama suasana hati hingga ke irama vokal dari suasana lagu atau nyanyian yang dibutuhkan untuk membawakan lakon. Nah, teknik dasar seni peran. Teknik dasar peran adalah metode dan strategi dasar dalam melakukan atau memainkan peran. Selain teknik dasar seni peran juga melibatkan berbagai latihan. Nah, latihan diantaranya adalah olah tubuh, olah suara, olah suara, kemudian ruangnya. Oke, selanjutnya Ananda. Nah, kreativitas dalam seni peran yaitu suatu metode atau cara untuk mengoptimalkan kemampuan pengetahuan keterampilan dan sikap. Oke, bentar ya. Nah, lanjut. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pembelajaran seni peran terhadap penguasaan dan pengolahan tubuh, suara, sukma, pikir yang dimiliki siswa dengan totalitas penuh kesadaran dan tanggung jawab atas peran yang diembannya. Jadi ketika kita melakukan seni teater tersebut, kita harus menggunakan kreativitas kita, bagaimana kita mengimprovisasi, bagaimana kita menambahkan dan mengurangkan saat kita melakukan latihan-latihannya dari suara, dari tubuh, dari pikiran, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa gaya, yaitu ada gaya komikal, yang berarti gaya yang syarat dengan kelucuan yang harus dihadirkan, yang biasa disebut komedi lah. Biasanya gaya ini hadir ketika tokoh pelawak mulai muncul atau tampil dengan adegan komik relief. Kemudian gaya realistik merupakan gaya menekankan kenaturalan atau kemiripan dengan tokoh manusia yang sebenarnya. Seni peran gaya realistik ini ditampilkan oleh pemeran lainnya dalam membawakan lakon bersumber kehidupan sehari-hari. Misalnya, tokoh sejarah atau hanya sekedar tokoh yang harus tampak alamiah. Nah, yang ketiga ada gaya agung nih. Seni peran bergaya agung biasanya dilakukan pemeran untuk membawakan cerita atau lakon kolosal yang biasanya menirukan gaya pada zaman dahulu atau kerajaan-kerajaan dengan aksi spontan. Itu menirukan gaya tokoh kerajaan. Nah, menyesuaikan gaya seni peran itu sendiri. Dari teater tradisional, kita dapat mempelajari bahwa seni peran harus menggunakan gaya yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini juga berlaku bagi teater modern, bahkan seni film sekalipun. Film akan cenderung membutuhkan gaya yang realistik, natural, ataupun alami. Sementara itu, seni teater kontemporer akan bergerak tanpa batas melewati berbagai gaya acting. Karena teater hari ini banyak membawa berbagai referensi dari berbagai sudut pandang tanpa membeda-bedakannya. Teater kontemporer dapat bergaya tradisional, adiluhung, dan merakyat secara bersamaan dalam satu lakon. Seperti itu. Nah, di sini ada seni peran dalam teater tradisional. Hal unik lainnya dari seni teater tradisional adalah
bahwa seorang aktris atau aktor tidak hanya dituntut untuk dapat berakting atau berdialog saja, namun harus memiliki lebih dari skill itu, yaitu seperti bisa menari, menyanyi, menabuh, dan memahami konsep dasar iringan musik. Contohnya adalah seorang dalang dalam pementasan wayang golek maupun wayang kulit. Selain harus dapat fasih bercerita, ia juga harus memiliki kemampuan untuk memainkan wayangnya sendiri, yaitu wayang orang akan banyak melibatkan tarian tradisional. Nah, di sini teater menurut jenisnya. Imade Bandem dan Salmugianto 1996 membagi teater daerah di Indonesia menjadi dua, yaitu ada teater tradisional dan teater modern. Teater non-tradisional itu apa sih? Atau yang biasa disebut teater modern secara umum adalah teater yang penyampaian ceritanya berdasarkan pada naskah dan sumber ilmunya dari dunia barat dan juga bahannya dari kejadian-kejadian sehari-hari atau karya sastra. Kedua yaitu teater tradisional, biasa juga disebut teater daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia atau cerita-cerita rakyat Indonesia yang diangkat dari cerita rakyat Indonesia, yaitu ketoprak, ludruk, mamanda, dulumuk, arja, lenong, dan masih banyak lagi. Biasanya cerita dalam teater tradisional mengusung budaya setempat dan disampaikan secara improvisasi tanpa naskah. Teater menurut bentuk pertunjukannya. Teater tutur, yaitu kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai teater tutur berhubungan dengan aktivitas bercerita secara tunggal atau monolog, seperti membaca puisi, deklamasi, mendongeng, dan stand up comedy. Yang kedua ada teater gerak, kegiatan teater yang dialognya disampaikan melalui gerak, misalnya pantomim. Teater gerak yang bersumber dari nilai-nilai lokal adalah ada randai, ada wayang orang, ada tari kecak. Tema cerita dalam teater gerak adalah bagian dari cerita rakyat atau yang biasa disebut folklore. Contoh teater tutur yaitu adalah ada bakaba, ada macapat, ada kentrung. Seringkali berhubungan dengan cerita rakyat yang tadi udah disampaikan ya. Kemudian yang ketiga ada teater boneka, kegiatan teater yang menggunakan benda atau boneka yang merupakan representasi dari suatu karakter atau tokoh dalam cerita. Ada wayang kulit, wayang golek, wayang poteni, cemen, dan wayang suket. Oke, sekian dari Ibu ucapkan terima kasih.